Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taha, mahasiswa BPG dalam jabatan tahun 2025, PET 1 UIN Muhammad Yunus, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Saya adalah guru akidah akhlak di MI Miftahul Ulum 2 Sanadaya, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran akidah akhlak kelas 4 dengan judul Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sekarang kami akan mengajar tentang iman kepada Allah. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan menyimak video cerita peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah. Yang kedua, dengan menyimak video peserta didik mampu menjawab pertanyaan gratisan tentang nama-nama kitab Allah. Yang ketiga, yaitu melalui kegiatan kelompok peserta didik dapat membuat peta konsep tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi peserta didik mampu mempresentasikan hasil peta konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum dimulai pelajaran ini, maka kita untuk mengambil barokah, maka kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum belajar dimulai, mari kita membuka rasa cinta kepada tanah air. Mari kita membaca lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
sebelum belajar ini kita telah mempelajari tentang sifat-sifat Rasul dan Nabi dan Rasul, yaitu siapa yang tahu ada berapa sifat Nabi dan Rasul? Ada empat. Yang pertama Siddiq, dua, tiga, empat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah, bahwa kita sebagai umat Islam harus mengimani terhadap adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah. Coba ada berapa kitab-kitab Allah? Ada. Yang pertama Allah. Yang kedua yang ketiga yang keempat Al-Quran. Nah, sekarang kita akan menanyakan video simak dengan baik-baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, baik secara ijmali maupun tafsir. Berikutnya nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Nama aslinya empat. Yang pertama yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi yang itu Nabi Daud. Nama siapa? Yang kedua Eno, yang ketiga Yuda, yang keempat Barangkali namanya siapa? Satu, yang kedua Saya kelompok A atas nama Ahmad Khalilur Rahman. dua Atas nama Yudasa. Tiga. Muhammad Zainal. 4 Hasan Sri. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Pedoman bagi kaum Bani Israel. Isi pokok dikenal dengan The Ten Commandments. Terima kasih. Sekarang Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Kitab Al-Quran pedoman bagi seluruh umat manusia. 4. Kitab Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. 5. Kitab Al-Quran dibacanya bernilai ibadah. Saya kelompok B atas nama Khalilur Rahman. Saya Abdi Firmansyah. Saya Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Persoalan bagi kaum Nabi Daud. 3. Disebutkan juga Mazmur. 4. Berisi dengan pujian kepada Allah atas segala nikmat. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kitab Injil dan Al-Quran. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Merupakan bagi Bani Israel yang ketiga.
edisi B. Yang mana? Benar, beta. B, nyaman salah. Benar nyaman. Sesuaikan namanya. Nama di atas kasih nama kelompok A. Nama siapa? Oke, yang kedua Eno, yang ketiga Yuda, yang keempat kelompok A. Kelompok C. Namanya siapa? Satu, dua, yang kedua. Kelompok C. Yang mana? Nama. Nama aslinya. Dua. Nyaman boleh. Kelompok D. Kelompok D. Nama kelompok 3. Tulis nama kelompok A. Kelompok A. Di bawahnya nama apa? Boleh tapi betul Pak. Kelompok A. Yang perlu dicatat adalah yang pertama yaitu tentang nama kita akan ditujukan kepada siapa dan beri siapa. Yang kedua sama kita Taurat misalnya ditujukan kepada siapa. Oh iya, yang kedua adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, yang keempat adalah kitab Amsal. Jadi nanti kita dibaca kalau misalnya itu nikah kitab Injil dibaca juga. Hasil akan bikin baca kan, baca di rumah. Enggak boleh. Ya, masalah ini kitab Taurat. Kita taruh ini kepada siapa? Kebetulannya bagi siapa? Oh, ini kelompok ini kitab Taurat. Yang kedua adalah Kode. Misalnya ini kitab Zabur. Kode. Nanti kita yang dipresentasikan itu yang didiskusikan kelompok itu harus dibaca. Nanti kitab Zabur itu kepada siapa? Pas misalnya sebagai pedoman siapa? Pas yang ketiga adalah berisi tentang apa? Harus dibaca hasilnya. Yang ketiga adalah misalnya di sini kita pilih yang ketiga adalah kita Injil. Nanti sampean harus baca kita Injil juga kepada siapa? Kita Injil itu berpedoman kepada bagi siapa? Seperti presentasikan. Dan isi pokok ajarannya. Kita Injil. Pas seterusnya. Misalnya kita Al-Quran. Kita Al-Quran jadi nanti angka dan misalnya berarti siapa pas pedomannya bagi siapa dan diturunkan dengan apa. Diskusi antara kita tahu di sebagai pedoman di siapa. Masih kita ada kopi yang diperkenalkan adalah A. Ternyata kita sebut ini adalah siapa? Sudah? Oke. Coba kelompok A dipresentasikan ke depan. Merah.